Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang melantai atau burung murai batu yang turun ke bawah. Nah, di sini sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman semua jika bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi pentingnya. Dan tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang burung murai batu yang ngelantai. Nah, burung murai batu yang ngelantai ini teman-teman semua bukan karakter. Biasanya itu adalah kebiasaan burung murai batu. Yang enaknya di mana, yang nyamannya dia di mana. Nah, di sini yang pertama teman-teman semua, kalau misalkan kita mengatasi ini adalah rawatan hariannya. Tuh yang pertama, kebersihan kandang. Nah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan kebersihan kandangnya. Biasanya kita berikan jangkrik, dibiarkan aja jangkrik itu banyak di bawah ataupun kotorannya. Nah, kadang-kadang dia bermain di bawah. Dia ngambil jangkrik, diturunin, dipatok-patokin di bawah, dimain-mainin, habis itu dimakan. Nah, seperti itu sering terjadi. Nanti lama-kelamaan dia akan nyaman di bawah itu. Karena dia sudah mulai nyaman, naruh jangkrik aja dia di bawah. Nah, seperti itu. Bukannya di dalam cepuk, dia di bawah itu dimain-mainkan. Biasanya kalau misalkan yang dimain-mainkan ini jangkriknya terlalu besar, teman-teman semua, bisa berikan yang kecil-kecil aja supaya dia ambil dari cepuk langsung dia makan, ambil dari cepuk langsung dia makan. Jadi dia tidak main-mainkan di bawah. Ini yang pertama, kita harus berikan jangkriknya itu yang kecil-kecil supaya kebersihan kandangnya terjaga, dia tidak memainkan di bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, tangkringan. Dalam dia tangkringan ini biasanya setiap murai batu itu berbeda-beda. Ada yang suka kayu asem, ada yang suka dengan yang amplas, ada yang suka yang biasa aja. Nah, di sini kita harus melihat dulu. Lihat burung murai batunya itu yang nyaman. Cengkramannya bisa dilihat kok, yang nyaman itu dia tegap begini. Kalau misalkan yang tidak nyaman itu biasanya agak gemeter-gemeter lah, seperti itu. Dan tangkringannya ini harus pas. Jangan sampai nyentuh seperti ini, jangan sampai terlalu lebar seperti ini. Harus ada selah sedikit seperti ini. Karena itu teman-teman semua, jadi nanti dia akan nyaman di tangkringan. Kalau misalkan dia tidak nyaman, dia akan turun ke bawah. Makanya harus kita berikan yang nyaman tangkringannya. Nah, di sini settingan hariannya harus kita perhatikan teman-teman semua. Yang ketiga, biasakan tangkringannya itu dia coba dulu satu. Nah, jadi awal kita coba satu tangkringan dulu. Biarkan dia langsung, misalkan satu tangkringan dia langsung bermain ya di satu tangkringan itu aja. Karena kalau misalkan dia bermain di satu tangkringan itu nanti lama-kelamaan dia akan nyaman, dia akan tenang di satu tangkringan dulu. Nah, setelah itu kita bisa berikan seminggu ataupun lebih sedikit lah, baru kita kasih yang tangkringan di bawahnya. Karena kadang-kadang burung murai batu itu dia nyemplung, dia dari atas ke bawah, yang dari bawah baru nyemplung. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tangkringan kita biarkan di atas, yang bawahnya itu kita copot, kan itu jauh jaraknya. Kadang-kadang dia agak bingung, wah dia mau turun ke bawah takutnya sakit dan sebagainya. Makanya dia bermain di tangkringan yang atas saja. Baru nanti setelah itu kita pasang yang bawah. Jadi kalau misalkan mau lomba, baru kita pasang yang bawah. Nanti kalau misalkan dia udah ngeliat di bawah nih, dia mau turun, nanti dia turun, dia bisa nyangkut di tangkringan yang bawah. Dia lihat tangkringan yang bawah, dia loncat ke yang bawah. Jadi dia tidak langsung ke dasar.
Nah, ini kita coba satu tangkringan. Ini adalah rawatan harian teman-teman semua. Yang pertama kebersihan kandang, yang kedua kita lihat tangkringannya yang nyaman untuk burung murai batu, yang kedua kita harus berikan satu tangkringan dulu. Nah, ini adalah yang rawatan harian. Selanjutnya rawatan lomba. Nah, di sini lomba dalam burung murai batu itu kadang-kadang ya dia udah di ujung, dia udah enak, dia sujud-sujud seperti ini, tiba-tiba nyemplung. Itu udah wah ini udah mutlak nih. Tetapi ternyata dia turun. Nah, ada yang seperti itu. Makanya kalau misalkan rawatan lomba yang pertama kan hariannya itu udah satu tangkringan, kita pasang tangkringan yang kedua supaya nanti dia kalau misalkan mau turun dia lihat tangkringan bawah, dia langsung loncat ke yang tangkringan yang bawah. Nah, ini yang kedua teman-teman semua, kita bisa menggunakan rumput yang sintetis, bola-bola, atau ada karpet yang bola-bola, atau karpetnya tuh kita bisa berikan kabel tis. Nah, seperti itu kita bisa berikan yang 4 itu aja teman-teman semua, bola-bola, terus ada yang karpet bola-bola, rumput, atau yang tis itu. Nah, itu kita harus coba karena dia tidak akan turun teman-teman semua. Dia melihat, oh ini asing nih buat saya teman-teman, asing nih, berarti dia tidak akan turun. Nah, di sini juga kita harus lihat teman-teman semua apa yang dia sangat tidak suka, apa yang dia sangat asing. Karena kadang-kadang kita berikan rumput dia tetap turun, kita coba lagi yang kabel tis, habis itu kalau turun lagi kita coba lagi. Nah, itu kita coba yang 4 itu. Makanya kita harus mencoba itu mencari supaya dia tidak turun. Nah, kita berikan itu di dalam pas mau lomba. Misalkan kita mau naik ke gantangan baru kita berikan supaya dia nanti melihat apa tuh ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berikan hariannya seperti itu, nanti dia akan turun, tetap akan kebiasa, akan main-mainin. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan yang pakai ranjau seperti itu. Nah, di sini yang saya tidak sarankan teman-teman semua, ranjaunya itu seperti senar. Nah, senar itu sangat berbahaya. Pengalaman saya teman-teman semua, saya pernah lihat pas gantangan burung, dia pakai senar yang itu, dia turun kakinya nyangkut, ada yang kukunya patah, ada yang kakinya keseleo lah dan sebagainya, ada yang dia masuk ke bawah karpet itu karena dia itu kan senar itu kan bisa geser. Nah, seperti itu, jangan menggunakan senar, itu sangat berbahaya. Nah, yang kedua daun. Nah, sering kalau misalkan kita itu memberikan daun, nah nanti daun ini saya pernah nyoba juga teman-teman, daun pas posisi dia ada anginnya kenceng, daunnya itu bertebangan di dalamnya. Jadi burung murai batunya itu takut, yang awalnya mau juara jadi tidak, karena dia tidak diam kalau misalkan daun itu. Nah, makanya kalau misalkan mau mencari ranjau itu jangan yang 2 itu saya tidak sarankan, takutnya ada apa-apa dengan burung murai batu kita. Nah, di sini kalau misalkan dia burung murai batu itu nyaman, karena nyaman di bawah, itu kita bisa berikan ranjau. Nah, berbeda kalau misalkan burung murai batunya itu yang oper emosi, ada yang oper birahi juga teman-teman semua, karena dia biasanya itu ngeban aja, dia saking emosinya dia ngeban loncat. Nah, seperti itu biasanya burungnya itu dia memang ini ya, kebablasan ke bawah, bukan karena dia nyaman di bawah. Kalau nyaman di bawah bisa kita berikan ranjau, tetapi kalau ngeban saja kayak oper emosi, oper birahi, kita bisa turunkan, bisa kita stabilkan, nanti dia tidak akan turun lagi. Nah, makanya di sini dalam melihat burung yang turun ini itu kita bisa melihat kalau misalkan dia nyaman, itu dari gantangan itu udah kelihatan. Dia biasanya nengok-nengok ke bawah. Nah, itu burung murai batunya tuh pengen turun, pengen nyari tempat yang nyaman. Makanya kalau udah seperti itu berarti berbahayanya di bawahnya ini. Kita harus benar-benar supaya dia tidak nyaman di bawah. Nanti dia akan turun kalau misalkan udah nengok-nengok ke bawah. Nah, berbeda kalau misalkan yang oper emosi, oper birahi, atau ngeban, dia saking sujudnya dia
tiba-tiba udah di bawah aja. Nah seperti itu karena dia ngeban, karena terlalu over. Nah seperti itu teman-teman semua rawatan. Kalau misalkan burung murai batunya ini dia turun tangkringan atau turun ke bawah. Nah itu tadi rawatan harian. Yang kedua ini adalah rawatan lomba. Nah rawatan lomba ini kita bisa, yang pertama kita bisa tangkringannya yang bawah kita berikan. Yang kedua kita bisa menggunakan ranjau. Yang ketiga ini kita harus lihat dulu dia nyaman di bawah, dia atau dia cuma ngeban saja. Nah di situ tadi udah saya bahas rawatannya teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.